Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua guys? Ketemu lagi nih sama kita di sini Warung Akuarium Official. Kali ini kita mau ngasih tahu atau sekedar berbagi atau yang mau sharing boleh silakan komen nanti ya. Kita di sini saling tukar pikiran. Cara membuat air asin atau air payau untuk ikan breakis. Nah, sebenarnya ada cara-caranya guys. Gimana kita ngebuat untuk setting untuk kalau melihara ikan-ikan breakis. Ikan-ikan breakis itu atau ikan air payau ya guys. Biasanya ikan-ikan air payau ini ikan-ikan yang mendiami di muara dia. Dia jadi perbatasan antara muara sungai dia mau ke laut. Nah, jadi di situ airnya udah ada bercampur kadar asin tuh guys ya. Jadi dia belum masuk ikan laut ya. Jadi kayak misalnya dari hutan-hutan bakau, muara-muara sungai, jadi dia masih masuk ke air tawar juga, cuman udah ada kadar garam yang masuk situ. Jadi kita disebutnya ikan-ikan breakis. Biasanya ikan-ikan yang di breakis itu yang umum dipelihara di akuarium ya, ada kayak ikan mangrove jack, giant trevally, terus grouper ya, kerapu, baramundi, dan masih banyak lainnya guys. Nah, di sini kita mau jelasin gimana sih caranya bikin setting untuk pelihara ikan-ikan breakis itu. Bagaimana caranya? Simak terus guys, jangan kemana-mana ya. Cekidot guys. Sebelum lanjut, yang belum subscribe, subscribe dulu guys. Jangan nonton doang ya, buset deh, subscribe dong. Biar channel kita bisa makin terus berkembang dan kita juga makin semangat setiap bikin videonya. Nah ini guys, di sini kita bikinnya pakai air tanah biasa ya guys, air sumur dicampur garam ikan tuh, garam ikan biasa yang ada di toko-toko ikan. Garam yang pakai ini garam grosok ya kalau nggak salah namanya. Garam grosok itu garam-garam kasar. Nah kenapa pakai garam ini? Karena ini masih garam murni guys, yang belum kecampur sama kimia-kimia apa-apa yang buatan para pabrik manusia. Kalau misalnya yang dipakai tuh kayak garam yang buat masakan kan itu biasanya udah diolah lagi guys, jadi udah dicampur ini campurin. Nah sedangkan garam grosok ini masih murni air laut yang dikeringin. Kalau nggak salah jadi NaCl namanya atau apa itu, gue kurang paham juga tuh. Nah tapi yang gue pakai adalah garam-garam ikan yang murah kok, biasanya banyak di toko-toko ikan. Tinggal cemplung aja, larutin garamnya. Nah ini pas kita masukin garam nih guys, tadi kan jernih tuh di klip video sebelumnya. Nah ini kan airnya agak berkabut. Nah itu wajar guys, karena kalau kita main nuangin banyak garam, emang biasanya tuh air agak sedikit keruh ya pas pertama-tamanya agak berkabut. Nah tapi nanti setelah 1 kali 24 jam biasanya dijernih. Di sini awal kita setting di salinitas 1008 untuk awal. Jadi hitungan untuk bikin kadar garam itu salinitas itu PPT dari biasanya yang dipakai itu untuk breakis dari 6 aman sih dari 6 PPT sampai 10 PPT guys. Nah, caranya itu bagaimana untuk bikin 6 PPT atau 10 PPT itu per liter air. Kalau mau bikin 10 PPT dikali 10 guys. Jadi misalnya kayak tank yang gua pakai nih. Ini tank yang gua pakai dia kurang lebih 220 liter. 220 liter berarti dikali 10 kalau gue mau bikin 10 PPT kan. Nah itu berarti jadi 2,2 kilo, 2200 gram. Jadi 220 dikali 10 jadi 2200 gram. Ditimbang dulu ya guys, jadi hitung-hitungannya harus pas juga. Biasanya kalau yang dalam satu bungkusan itu yang biasa dijual-jual di toko ikan itu tuh satu bungkusnya itu biasanya, karena ini ngepekin manusia ya jadi bukan pekan pabrik, jadi beratnya beda-beda. Karena yang satu bungkus itu ada yang kisaran antara 450 gram sampai 500 gram. Jadi antara 450 gram sampai setengah kilo kurang lebih guys. Jadi itu gue berarti pakai lebih. Tapi untuk di awal biasanya gue setting PPT-nya salinitasnya biasa agak tinggi. Terus sampai akhirnya gue water change stabilnya ketika udah ready itu di salinitas antara 6 PPT sampai 10 PPT atau salinitas 03 sampai 06. Nah ini guys, nih kita cycling dulu nih guys. Di sini kita media filter pakai karang jahe. Nah itu guys, itu kan ada masih busa tuh guys. Ini masih amoniak nih dia ini guys. Ini masih berbahaya buat ikan. Jadi jangan coba-coba masukin ikan pas amoniak lagi lumayan tinggi atau lagi tinggi-tingginya. Di sini kita cycling untuk naikin bakterinya. Untuk kita pakai udang guys, tadi tuh ada udang. Kenapa kita pakai udang? Karena udang paling cepat banget bikin amoniak. Nah kenapa amoniak ini sini langsung kita naikin, kita booster amoniak? Karena booster amoniak itu nanti untuk ngerangsang bakteri-bakteri baik untuk tumbuh. Jadi kalau kita nggak pakai ini kan bakteri kotornya dari mana dong? Dikit-dikit lama. Kalau ini kan langsung cepat, langsung boom amoniak. Malah kita tunggu di sini adalah boom amoniak. Nah, ketika udah boom amoniak, kita masukin bakteri starter. Banyak ya dijual bakteri-bakteri starter yang untuk ikan air tawar aja ya. Tinggal tuangin, biarin dia pas masih keruh, biarin
Nah, ntar sampai dia tunggu sampai jernih sendiri guys. Kalau masih berbusa di permukaan masih berbusa atau masih ada buih-buih, jangan dimasukin ikan dulu ya guys, itu belum aman. Nah, ini udah hari kedua nih guys, sudah mulai jernih airnya guys. Tuh udah mulai bening. Tadi kan berkabut tuh ketika dimasukin garam. Nah, ini udah mulai jernih, udah mulai bening airnya tuh. Nah, udah mulai bisa masuk ikan nih guys. Cuman tetap kita lihat dulu guys. Filtrasi tadi dan permukaan atas sudah nggak ada busa lagi ya. Berarti amoniak udah turun. Nah, itu berarti udah siap masuk ikan. Ditambahin juga nih guys wave maker atau mesin ombak untuk bikin arus dalam airnya. Di sini kita pakai bebatuan karang juga. Untuk biasanya kalau ikan-ikan yang masih kecil biasanya suka hidden, sembunyi di karang-karang guys. Ada tempat bebatuan. Jadi biar dia ngerasa nyaman, gak stres guys. Tuh, pokoknya amoniak udah bersih, atas sudah nggak ada permukaan busa buih lagi, udah siap berarti dimasukin ikan. Keamannya itu biasanya paling nggak minimal cycling itu 2 minggu up guys. Insya Allah aman. Nah, jika air udah ready, udah bisa mulai masukin ikan nih guys. Di sini kita masukin ikan kerapu emas guys, atau yang terkenal ikan BBG ya, atau bumblebee grouper. Nah, ikan ini sebenarnya sangat sensitif nih guys. Harus hati-hati dan harus tahu cara memelihara airnya untuk ikan ini. Beda kayak melihara ikan-ikan breakis lainnya kayak MG, GT, Barramundi. Dia bisa toleransi di kadar garam rendah dan di kadar air yang tawar pun dia masih bisa. Tapi untuk kerapu dia nggak bisa guys. Dia nggak bisa full air tawar tanpa garam, nggak bisa. Tapi di kadar garam rendah dia bisa. Nah, dia lagi ngumpet tuh guys. Hidden di balik karang tuh guys. Karena emang dia ikan-ikan karang ya, ikan-ikan terumbu yang biasa ngumpet di terumbu-terumbu karang kalau di habitat aslinya di alamnya di laut, dia di terumbu-terumbu karang. Nah, ikan ini kalau udah gede lari ke laut nih guys. Dia kalau kecil telurnya itu di muara. Jadi semasa kecilnya dia banyak di muara-muara. Jadi muara itu masih kadar garam rendah. Jadi kalau misalnya beli ikan BBG ini, cari yang masih tangkapan muara guys. Biasanya ukuran-ukuran masih kecil-kecil. Dia kalau udah gede, udah besar, semakin besar dia lari ke laut. Nah, kalau yang masih tangkapan muara, nah itu masih di treatment untuk ke air tawar pakai garamnya itu masih mudah guys. Kalau udah air laut tuh susah. Karena air laut itu biasa salinitasnya tinggi guys. Di 1020-an ke atas, 1020 sampai 1026. Nah, itu kadar garamnya tinggi banget. Nah, itu susah untuk dibikin ke salinitas 104. Di sini kita main ikan bumblebee grouper ini BBG, kita bisa salinitas 104 ya, 104 sampai 106 atau di PPT 6 PPT sampai 10 PPT. Jadi untuk yang mau keep BBG ini jangan pernah nyerah ya. Mungkin pernah gagal sebelumnya keep BBG. Nah, emang dia ini nggak bisa di full air tawar fresh water banget, dia nggak bisa, harus dengan campuran garam. Nah, ini tadi kita sebelumnya ini udah kita cycling ya. Untuk mempercepat cycling, jangan lupa ditambahin bakteri starter guys. Biasanya sih yang ada di toko-toko ikan ya itu banyak ya bakteri starter, tapi biasanya yang gue pakai juga gue pakai bakteri starter Aqua Sehat yang dari Aqua Jaya. Nah, itu kan bentuknya saset bubuk. Nah, dilarutin dulu dalam botol 500 ml, setengah literan kurang lebih. Diaduk-aduk, kocok sampai rata tuh. Tuang di chamber filternya guys, tuang semua ya untuk ukuran kurang lebih 1 meter. Nah, biarin aja dulu walaupun agak berkabut, nanti tunggu agak bening tuh guys. Biarin aja, nanti juga bening sendiri. Nah, nanti keciptanya ekosistem mulai seimbang. Di situ udah bisa lo pas hari keduanya lo water change 30%-an. Jangan lupa habis water change setting garam lagi. Untuk BBG salinitas serendah-rendahnya toleransi dia di 1002 ya. Tapi untuk aman sih 104, paling nggak 104, 106. Nah, untuk teman-teman nih yang mau lagi cari bumblebee grouper nih kerapu emas, bisa kontak ke kita nih guys. Insya Allah kita bisa nyiapin, bisa readyin BBG ini ya. Mau dari ukuran size belasan sampai size 40 sentian, bisa langsung kontak kita aja. WA kita nanti ada di deskripsi ya. Tuh, ikannya cantik banget kan guys. Kerapu emas. Masya Allah. Nah, wave maker di sini juga ditambahin untuk bikin arus guys. Tapi arusnya jangan terlalu kencang ya buat BBG. BBG doyan arus tapi dia nggak terlalu arus deras ya. Arus sedang aja cukup. Nah, ini ada karang-karang juga nih guys. Buat dia biasa, karena dia emang ikan-ikan karang guys ya. Nyari mangsanya ngumpet dulu di karang. Ada mangsa lewat, baru dia keluar sergap. Bos. Makanan favoritnya biasanya udang guys. Tapi kalau udah gede, dia ikan-ikan mas, ikan cere, digas semua sama dia. Oke guys. Thank you, jangan lupa subscribe, like, and share-nya ya guys. Subscribe dan dukung terus video-video dari Warung Aquarium Official. Thank you guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.